Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan presentasi bisnis. Presentasi adalah salah satu bentuk komunikasi lisan dan tertulis yang sering dilakukan baik saat rapat atau pertemuan lainnya. Dasar dalam presentasi adalah penyampaian gagasan yang dapat dimengerti dan direspon dengan baik oleh penerima pesan. Selanjutnya, komunikasi bisnis yang efektif. Terdapat 4 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah kejelasan. Kejelasan merupakan unsur yang sangat penting dalam komunikasi bisnis karena pesan yang tidak jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kebingungan di antara penerima. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh penerima. Yang kedua ada kesederhanaan. Sederhanakan pesan agar mudah dipahami oleh penerima. Tidak perlu menggunakan bahasa yang rumit atau teknis yang hanya akan membingungkan penerima. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh penerima. Yang ketiga ada ketepatan. Nah, di sini pesan yang tidak akurat dapat menyebabkan masalah di antara penerima dan dapat merugikan bisnis. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan akurat dan sesuai dengan situasi yang sedang terjadi. Yang terakhir ada kesesuaian. Para pelaku bisnis harus memahami karakteristik penerima dan menyampaikan pesan dengan cara yang sesuai. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan karakteristik penerima. Ciri-ciri struktur yang baik. Di sini terdapat 10 poin. Yang pertama itu ada pembukaan. Di bagian ini Anda harus mampu membuat audiens tertarik dan termotivasi untuk mendengarkan Anda. Manfaatkan waktu 10 menit pertama untuk merebut atensi audiens karena ini akan menjadi momentum penting dari keseluruhan presentasi yang akan Anda sampaikan. Yang kedua itu ada pembahasan. Ini adalah tahap di mana Anda harus menyajikan topik pembicaraan secara mendetail, namun juga efisien. Artinya, Anda harus mampu memilih mana-mana informasi yang harus Anda sampaikan dan mana yang tidak perlu. Jangan sampai Anda terjebak untuk membahas semua hal secara panjang lebar. Yang ketiga itu ada penutup. Sama halnya dengan pembuka, bagian penutup juga memiliki peran sangat penting dalam presentasi penutup. Penutup yang baik harus berkesan, artinya Anda harus meninggalkan sesuatu yang benar-benar melekat dalam pikiran audiens. Yang keempat itu ada kenali audiens dan topik presentasimu. Sebelum kamu mulai menyusun pesan, pertimbangkan untuk bisa pesan tersebut ditujukan. Pertimbangkan juga tema atau topik presentasimu. Apakah kamu berpresentasi untuk mata kuliah yang lebih serius seperti seminar proposal atau lebih casual? Mengidentifikasi hal ini terlebih dahulu akan membantumu saat menyusun presentasi dan menentukan gaya bicaramu. Selanjutnya ada latihan terus-menerus. Tidak ada hal yang akan menjadi bagus tanpa usaha. Komitmen dan latihan yang terus-menerus saat mempersiapkan presentasi, kamu harus memperhatikan setiap detail. Dengan latihan harus terus-menerus, kamu bisa mendeteksi kesalahan dan kekurangan kamu. Selanjutnya, rekam diri kamu sendiri. Saat kamu sedang latihan, cobalah rekam dirimu melalui video atau audio. Merekam diri sendiri terasa aneh, tapi ini sangat membantu loh. Dengan merekam latihan-latihanmu, kamu dapat menilai dirimu sendiri atau bahkan meminta orang lain untuk menilai, untuk memeriksa bagaimana bahasa tubuh, nada suara, kontrol nafasmu terdengar dan terlihat selama berpresentasi. Selanjutnya, persiapkan materi presentasi dengan baik. Penting diingat bahwa akan lebih baik dan profesional jika kamu tidak terus membaca selama berpresentasi. Oleh karena itu, catatan yang bisa kamu bawa dan baca selama presentasi akan sangat minim. Selanjutnya, mengutip Pacific College. Catatan yang terorganisir secara efektif adalah penyelamat jika terjadi kesalahan dalam public speaking. Selanjutnya, pastikan kamu pahami apa yang akan dipresentasi. Supaya bisa lebih pede saat presentasi, kamu harus pastikan kamu paham apa yang kamu bicarakan. Ini akan membantu kamu lebih gampang mengingat apa yang harus kamu sampaikan kepada audiens. Percayalah, audiensmu tahu jika kamu sebenarnya tidak paham apapun tentang apa yang kamu bicarakan. Dan yang terakhir, jadilah percaya diri. Ini sangat penting. Berbicaralah dengan tegas dan percaya diri saat kamu presentasi. Komunikasi interpersonal dan kelompok.
komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi pada dua orang atau lebih. Contoh, komunikasi interpersonal antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Selanjutnya itu ada komunikasi kelompok. Menurut pendapat Michael Bargans tahun 2025, mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Efektivitas komunikasi interpersonal. Di bagian ini terdapat beberapa poin yang kamu harus ketahui. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, empati. Yang ketiga, sikap mendukung. Yang keempat, sikap positif. Dan yang terakhir, kesetaraan. Negosiasi bisnis. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks bisnis, negosiasi seringkali terjadi dalam situasi di mana dua perusahaan atau lebih ingin mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Adapun ciri-ciri negosiasi bisnis diantaranya adalah: yang pertama, melibatkan individu atau perwakilan perusahaan minimal berjumlah 2 orang. Yang kedua, perundingan dilakukan karena memiliki ancaman konflik. Yang ketiga, adanya tawar-menawar atau tukar-menukar, atau yang disebut dengan barter. Yang keempat, dilakukan secara tatap muka. Yang kelima, topik yang dibahas adalah sesuatu yang memungkinkan terjadi di masa depan. Dan yang terakhir, akhir perundingan harus menghasilkan kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak terlibat. Tujuan negosiasi. Tujuan utama negosiasi adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bisa menyelesaikan perbedaan kepentingan dari segala pihak. Adapun beberapa tujuan negosiasi antara lain mencegah terjadinya konflik yang bisa meningkatkan resiko usaha, mencapai kesepakatan atau perjanjian yang bisa menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, menciptakan kerjasama untuk mencapai tujuan masing-masing perusahaan, memberikan pemahaman terkait kondisi perusahaan dari pihak yang terlibat, dan yang terakhir, menambah sekaligus mempererat relasi antar beberapa tahapan melakukan negosiasi. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Tahapan negosiasi bisnis adalah mengumpulkan data untuk menyusun argumen yang kuat. Argumen yang disusun secara faktual dapat mendukung keberhasilan individu ketika melakukan negosiasi. Yang kedua itu menentukan aturan. Selanjutnya, tahapan negosiasi adalah menentukan garis besar dan aturan-aturan yang harus ditaati oleh semua pihak. Aturan ini dibuat agar arah pembicaraan tidak keluar dari tujuan yang telah ditentukan, serta meminimalkan resiko terjadinya konflik. Yang ketiga, ada pemaparan tujuan. Di tahap ini, semua pihak dapat mengutarakan argumen yang sudah disiapkan secara bijaksana. Untuk memperkuat argumen, setiap pihak juga bisa menambahkan beberapa dokumentasi yang bersifat relevan. Yang keempat itu ada melakukan tawar-menawar. Tahapan negosiasi yang cukup rumit adalah ketika melakukan tawar-menawar. Semua pihak akan berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan secara adil. Lalu, pada tahap ini, semua pihak harus fokus pada masalah dan kepentingan, bukan memperhatikan siapa yang menjadi lawan bicara serta posisinya. Yang terakhir, menerapkan keputusan. Tahapan negosiasi bisnis adalah menerapkan solusi yang telah ditentukan ketika tawar-menawar. Namun, sebelum itu, setiap pihak harus memastikan bahwa keputusan tersebut telah dibuat secara tertulis. Dan etika dalam komunikasi bisnis berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang mengandung arti yang cukup luas yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan juga cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan yang salah. Ada peran etika yaitu etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk mempertanggungjawabkan secara baik. Macam-macam etika terbagi menjadi 2, yaitu etika deskriptif dan juga normatif. Etika deskriptif berusaha menopang secara kritis
dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Sedangkan etika normatif berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Teknologi digital dan komunikasi adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Ada situs di jaring sosial pada teknologi digital dan komunikasi, ada yaitu Facebook, Twitter, Blogger, dan juga MySpace. Apa sih manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis? Yang pertama, memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal, serta mengetahui fungsi teknologi informasi dan komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang terakhir, yang keempat adalah memperoleh, mengenal, serta mengetahui penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis.